Pemirsa, menurut petunjuk Bapak Presiden adalah kalimat ikonik yang kerap muncul pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Setiap politisi harus mengikuti instruksi dan siap diintervensi. Siapapun yang berani melawan akan ditekan dan bila perlu dilengserkan. Politik cawe-cawe Presiden Jokowi menuai kritik publik karena Presiden selayaknya berdiri di atas seluruh kelompok politik. Presiden diminta mengawal penyelenggaraan pemilu, bukan mengawal peserta pemilu. Pak Jokowi ada semua orang harus partisipasi, gotong royong, kasih saran yang baik. Kalau Presiden jangan intervensi kan dikte, mana mau orang dikte, ya. Nah, apalagi nggak ada GBHN sekarang. Kalau dulu GBHN itu bersambung, ada jangka panjang 50 tahun, jangka sedang 25. Jangka pendek 5 tahunan. Jangan intervensi. Itulah pesan Pak Tri kepada Presiden Jokowi. Pak Tri bahkan menyebut politik intervensi jangan terulang kembali karena sudah tidak relevan di era reformasi. Menjabat wakil presiden di masa pemerintahan Soeharto, praktek intervensi hingga represi disaksikan langsung Tri Sutrisno. Hampir semua aspek kehidupan harus menuruti petunjuk Bapak Presiden. Kekuatan politik yang dianggap bertentangan harus siap ditekan, bahkan dilengserkan. Salah satu korban politik represi adalah Megawati Soekarnoputri. Karena tidak sejalan dengan kepentingan penguasa, rezim Orde Baru mencari beragam cara untuk merebut kursi Ketua Umum PDI dari Mbak Mega. Partai Persatuan Pembangunan juga pernah merasakan diobok-obok rezim Orde Baru. Konon, Ketua Umum P3 yang kedua yaitu Jailani Naro dapat menguasai P3 karena disokong tangan kanan Presiden Soeharto, yaitu Ali Murtopo. Saat ini, Presiden Jokowi juga dituding melakukan intervensi. Caranya dengan mengorkestrasi haluan politik parpol koalisi. Publik pun ramai menyuarakan kritik karena Presiden selayaknya berdiri di atas seluruh kelompok politik. Kenapa kita butuh komitmen yang tegas? Karena kita butuh di kemudian hari Presiden Jokowi memberikan kepada kita kepercayaan bahwa saya adalah presiden pilihan rakyat, dan karena kemauan rakyat adalah pemilu tetap terlaksana di Februari 2024 dan berlaksana dengan langsung, adil, jujur, dan sesuai dengan kemauan rakyat. Harusnya Presiden Jokowi itu tugasnya mengawal pemilu, bukan mengawal peserta pemilu. Dia harus tunjukkan komitmen itu pada publik bahwa saya akan netral, saya akan bersikap objektif, saya akan independen, mengawal pemilu, bukan mengawal peserta pemilu. Apalagi merekomendasikan rakyat untuk memilih salah seorang calon presiden yang dianggap mampu meneruskan banyak hal dan sekedar endorsan dari saya. Kuatnya pengaruh Jokowi membuat parpol pendukung tak percaya diri untuk membuat sikap secara mandiri. Seperti PAN yang berubah haluan pasca Ganjar diusung sebagai capres oleh PDI Perjuangan. Awalnya, PAN mendukung Ganjar sebagai capres. Namun kini, PAN menunggu petunjuk Bapak Presiden Jokowi. Akhir pekan lalu, Anies mengingatkan negara agar tidak mengulang berbagai cara yang kerap dilakukan rezim Orde Baru. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan akbar Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dengan para relawan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkannya. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan. Dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan. Analis politik Ahmad Khoirul Umam menilai intervensi politik
mencerminkan kegamangan Presiden Jokowi menghadapi suksesi. Karena bagaimanapun juga per hari ini kita menangkap ada kegamangan dalam langkah dan sikap politik Pak Jokowi terkait dengan proses suksesi kepemimpinan di pemilu 2024. Memang betul Pak Jokowi adalah petugas partai, tetapi ketika kemudian dia bersikap untuk siap membisiki partai-partai politik lain dan juga sekaligus memberikan informasi kepada para jaringan relawannya untuk bersikap pada detik-detik terakhir menjelang pemilu di 2024, maka sebenarnya Pak Jokowi sedang membuat jarak antara dirinya dengan PDIP. Sementara, pakar komunikasi politik menilai Jokowi dan keluarga besarnya mengulang gaya berpolitik keluarga cendana. Kalau kita perhatikan ke belakang, bukan hanya gubernur yang sowan ke wali kota dalam kasus Solo ini, tetapi Anda melihat bagaimana Panglima TNI, Kapolri, para menteri itu sowan ke Solo. Bahkan sering saya katakan seakan-akan menteri itu menjadi kepala dinasnya Gibran Rakabuming Raka. Dia datang, berkunjung dan menawarkan program. Ini gejala apa sih sebenarnya? Ini sebuah peristiwa yang baru terjadi periode ini. Kita bukan membanding-bandingkan, kalau kita zaman SBY, bahkan zaman Megawati pun tidak terjadi ya. Bolehlah dibilang Megawati hanya 3 tahun, tapi SBY yang 10 tahun, nggak sampai segitu. Kita hanya melihat keluarga itu menjadi epicentrum politik ketika terjadi pada Orde Baru, dan itu membutuhkan waktu 30 tahun. Sesungguhnya, banyak agenda besar yang membutuhkan waktu dan tenaga Presiden untuk menyelesaikannya, yang diharapkan rakyat jelata. Presiden mencurahkan daya dan upaya untuk memperbaiki kehidupan rakyat di waktu yang tersisa. Kita bangga akan jalan tol, tapi jalan yang dijalani hanya yang bisa bayar. Jalan lainnya, 30% jalan di Indonesia sulit dipakai. Menurut BPS, bukan menurut saya. Ini contoh ketidakadilan. Pemirsa, sepak terjang kelompok relawan Jokowi terus menjadi sorotan. Jokowi dan pendukungnya dinilai tidak etis bila sikap politiknya berlawanan dengan PDI Perjuangan. Ulasannya sesaat lagi. Didukung oleh Top Coffee Gula Aren baru, kopinya ngehits, gula arennya legit, ngehits, try it. lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zing Refreshing Cool, rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zing Refreshing Cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Zair.